Pemirsa, beragam motif jadi pemicu pelaku kejahatan menyasar kelompok warga lanjut usia atau lansia sebagai targetnya. Tak hanya timbulkan luka dan trauma, tindakan kerap berakhir dengan hilangnya nyawa. Kejahatan yang menyasar warga lanjut usia atau lansia belakangan marak terjadi. Seperti kasus pembunuhan yang menewaskan pria lansia, mantan Sekretariat Jenderal Pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia akhir Januari 2026. Pria berusia 68 tahun itu dianiaya berulang kali dan dibuang ke kawasan Gumuk Pasir Parangtritis Bantul, Yogyakarta hingga meninggal dunia. Korban dianiaya oleh dua rekannya karena kecewa bisnis travel umroh yang dijanjikan tak kunjung berjalan. Padahal, salah satu tersangka mengaku telah menyetorkan modal 1,2 miliar rupiah. Kini kedua tersangka hadapi ancaman pidana 15 tahun penjara. Kejahatan yang menyasar warga lanjut usia juga terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Seorang perempuan 80 tahun dibunuh, lalu jasadnya dibakar dan dibuang ke perkebunan sawit di Banyu Asin, Sumatera Selatan, pertengahan Januari 2026. Pensiunan guru itu dihabisi laki-laki berusia 61 tahun yang merupakan tetangganya dengan motif ingin menguasai mobil korban. Ketiganya dijerat pasal berlapis termasuk pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Motifnya adalah motif ekonomi, di mana mobil yang diambil oleh pelaku dijual kepada salah satu saksi seharga 53 juta dan sudah kita sita uangnya. Sedangkan di Batam, Kepulauan Riau, seorang pria ditangkap karena merampok nenek 75 tahun. Tersangka pura-pura bertamu dan minta dibuatkan kopi, ia lalu menganiaya nenek malang itu hingga pingsan. Perhiasan emas 60 gram yang dipakai korban dirampas. Selain menangkap tersangka, polisi memburu penadah yang membeli emas curian dari tersangka seharga 20 juta rupiah. Dari data Pusat Informasi Kriminal Nasional, Bareskrim Polri, warga berumur lebih dari 51 tahun menjadi kelompok paling banyak menjadi korban kejahatan. Sepanjang tahun 2025, jumlahnya pun tembus lebih dari 100.000 orang. Ada beberapa faktor menjadikan warga lansia rentan jadi korban kejahatan. Di antaranya kurangnya kemampuan membela atau mempertahankan diri dari bahaya serta pengawasan dari keluarga ataupun orang terdekat. Karena mereka adalah orang-orang yang dalam tanda kutip gitu ya, sulit untuk bisa melakukan perlawanan. Terus kemudian mereka tidak memiliki pengawasan yang cukup kuat. Yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang tidak bisa memberikan suatu proteksi kepada diri mereka dan cenderung untuk kemudian dalam tanda kutip tidak bisa melakukan sesuatu yang lebih tangguh untuk bisa memberikan aksi balasan kepada para pelaku tersebut. Persentase kejahatan terhadap lansia yang cukup banyak, sedianya dibutuhkan regulasi hukum khusus yang dapat berperan melindungi kelompok rentan. Bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang dalam pengawasan orang-orang terdekat. Apakah melalui dibekali dengan satu perangkat yang cukup sederhana seperti itu ya, sehingga mereka memiliki pemantauan dari pihak aspek keluarga, atau memang diperlukan suatu, tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Putu, bahwa adanya terobosan-terobosan undang-undang jika memang lansia menjadi target dari kejahatan tersebut, maka si pelaku memiliki kalkulasi resiko yang lebih tinggi lagi atas pemberatan dari hukuman yang akan menempa dirinya. Guna melindungi kaum lansia dari sasaran kejahatan, perlu peran serta keluarga dan lingkungan sosial. Mulai dari edukasi hingga pemanfaatan teknologi guna menciptakan lingkungan yang aman agar kaum lansia bisa hidup dengan tenang. Tim MTech Media melaporkan.